Selamat siang adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Mercy Sari Ina. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi sel pada sistem regulasi manusia. Kita perlu tahu apa saja sistem regulasi manusia. Tubuh manusia dilengkapi oleh 3 perangkat pengatur kegiatan tubuh atau sistem regulasi, yaitu terdiri dari sistem saraf, sistem endokrin atau hormon, dan sistem penginderaan. Di sini kita akan menjelaskan satu persatu dari ketiga perangkat ini. Sebelum itu, kita perlu tahu apa itu sistem saraf, sistem hormon, dan sistem penginderaan. Sistem saraf yaitu untuk menanggapi adanya perubahan lingkungan yang merangsang, sedangkan sistem hormon yaitu mengatur pertumbuhan, keseimbangan internal, reproduksi, serta tingkah laku. Dan yang terakhir itu sistem penginderaan yang merupakan reseptor rangsang dari luar. Saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu mulai dari sistem saraf. Macam-macam sel saraf yaitu ada 3. Sistem saraf, sel saraf sensorik atau aferen, sel saraf motorik atau eferen, dan sel saraf asosiasi. Sel saraf sensorik itu merupakan sel saraf yang membawa rangsang dari reseptor ke dalam sistem saraf pusat. Sedangkan sel saraf motorik atau eferen, sel saraf yang membawa rangsang dari sistem saraf pusat ke sel-sel efektor atau otot dan kelenjar. Yang terakhir yaitu sel saraf asosiasi yang merupakan penghubung sel saraf sensorik dan motorik. Berdasarkan tempatnya dibagi lagi menjadi 2, yaitu sel saraf konektor atau yang dikenal dengan interneuron dan sel saraf adjuster. Berikut masuk pada struktur sistem saraf, yaitu ada 2, yaitu sistem saraf otak dan sistem saraf tepi. Yang pertama, otak. Otak itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu otak besar, otak depan, otak tengah, dan otak kecil. Otak besar atau cerebrum dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu otak bagian dahi, otak bagian tengah atau ubun-ubun, otak bagian samping, dan otak bagian belakang. Otak bagian dahi yaitu yang berperan dalam aktivitas motorik volunter, sedangkan otak bagian ubun-ubun atau yang dikenal dengan lobus parietalis berperan sebagai pengatur kerja kulit dan otot terhadap pengaruh panas, dingin, sentuhan, tekanan, dan nyeri, serta merasakan kesadaran mengenai posisi tubuh. Otak bagian samping atau lobus temporalis yaitu berperan sebagai pusat pendengaran. Dan yang terakhir itu bagian belakang atau lobus occipitalis yang berfungsi sebagai pusat penglihatan. Yang berikut masuk pada otak depan atau diencephalon. Otak depan juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu thamalus dan hipotamalus. Thamalus ini merupakan pusat pengatur sensorik yang berasal dari otak besar, sedangkan hipotamalus merupakan pengontrol suhu tubuh, pengontrol rasa haus, dan pengeluaran urin, dan lain sebagainya. Yang berikutnya otak tengah atau mesencephalon yang merupakan pusat dari refleks mata dan pendengaran. Sedangkan otak kecil atau cerebellum yaitu yang berfungsi sebagai pusat keseimbangan otot dan koordinasi otot. Yang kedua, kita masuk pada sistem saraf tepi. Di sini ada 3 juga, yaitu serabut saraf otak atau kranial, serabut saraf tulang belakang atau spinal, dan sistem saraf otonom. Yang berikut penghantaran impuls. Penghantaran impuls ini ada beberapa tahap, yaitu yang pertama penghantaran impuls saraf melalui sinapsis. Penghantaran impuls saraf melewati sinapsis dibantu oleh senyawa kimia yang disebut neurotransmitter seperti asetilkolin, norepinefrin, dopamin, dan serotonin.
Yang ketiga yaitu penghantaran impuls saraf melalui sel saraf. Pada sistem saraf tentunya ada akan terjadi juga gangguan atau penyakit. Nah, di sini saya ambil beberapa penyakit atau gangguan yang terjadi pada sistem saraf. Yang pertama itu meningitis, yaitu peradangan pada selaput pembungkus otak maupun tulang belakang sebagai akibat dari infeksi bakteri. Sedangkan penyakit ensefalitis yaitu di mana otak mengalami infeksi dan pembengkakan yang disebabkan virus. Misalnya virus yang dibawa oleh nyamuk, serangga, dan lain sebagainya. Sedangkan penyakit epilepsi yaitu kondisi otak yang membuat penderita sensitif terhadap kejang atau sensitif terhadap kejang berulang-ulang. Yang berikut kita masuk pada sistem regulasi kedua yaitu sistem endokrin atau hormon. Nah, kita perlu tahu hormon itu apa atau sistem endokrin. Nah, hormon adalah getah yang disekresikan oleh kelenjar dan langsung diedarkan ke cairan tubuh atau darah untuk mengkomunikasikan pesan-pesan yang sifatnya mengatur tubuh. Sedangkan sistem endokrin dikontrol oleh hipotalamus dengan cara menerima informasi dari otak dan mengintegrasikan ke dalam sistem endokrin sesuai kondisi lingkungan. Di samping ini ada gambar di mana di sini ada 8 kelenjar pada sistem endokrin. Kita mulai dari kelenjar hipofisis yang terletak di bawah otak besar. Kita lihat anak panah di sini. Kelenjar ini memiliki peran dalam mempengaruhi kerja kelenjar lain sehingga disebut sebagai master of gland. Yang kedua, kelenjar pineal. Nah, kelenjar pineal ini berada di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Nah, peran hormon melatonin dalam tubuh adalah menjaga ritme tidur secara alami sehingga seseorang itu dapat mempunyai waktu kapan tidur dan kapan terbangun. Yang berikutnya yang ketiga, kelenjar tiroid atau gondok. Nah, kita lihat di sini kelenjar tiroid ini berada di bawah leher ya. Kita perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ada 3 hormon yang diproduksi oleh kelenjar tiroid. Ketiga hormon tersebut adalah tiroksis, tridotirinumin, dan kalsitonin. Nah, tiroksin itu membantu dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan kematangan organ reproduksi. Sedangkan tridotirinumin itu mengatur distribusi air dan garam dalam tubuh. Yang ketiga yang disebut dengan kalsitonin yaitu menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Yang berikutnya kita masuk pada kelenjar keempat yaitu kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid ini atau yang disebut dengan anak gondok. Nah, terletak di daerah kelenjar gondok pada bagian leher. Kita perhatikan di sini. Tepatnya berada di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar ini berperan dalam mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Yang berikut yang kelima itu kelenjar timus atau yang disebut dengan kacangan. Ini berada di daerah dada. Kelenjar timus ini merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang salah satu fungsinya mempengaruhi reproduksi sel darah putih. Yang keenam itu kelenjar adrenal atau yang disebut dengan suprarenalis.
Ini juga disebut kelenjar anak ginjal ya, atau suprarenalis. Nah, sebutan tersebut sesuai dengan letak kelenjar adrenal yang berada di atas ginjal. Yang ketujuh, kelenjar pankreas atau kelenjar Langerhans. Kelenjar ini berada di dekat ventrikulus atau lambung. Perhatikan anak panah di sini. Pada pankreas tersebar kelompok kecil sel-sel yang kaya pembuluh darah atau disebut pulau Langerhans. Yang terakhir, kelenjar terakhir itu ada kelenjar gonad. Kelenjar gonad ini dibedakan menjadi kelenjar gonad wanita dan kelenjar gonad pada pria. Pada wanita, kelenjar gonad terletak di atas perut, sedangkan pada laki-laki atau pria, kelenjar gonad itu berada pada skrotum atau buah zakar. Nah, kelenjar gonad ini menghasilkan hormon berbeda bagi wanita dan pria. Yang berikut kita masuk pada sistem penginderaan atau sistem regulasi yang terakhir, yaitu sistem penginderaan. Tentunya adik-adik sudah tahu bahwa sistem penginderaan atau sistem indera pada manusia itu dibagi menjadi 5 bagian ya, atau 5 indera. Ya, di sini kita akan bahas kelima indera tersebut. Nah, panca indera merupakan alat-alat tubuh yang mempunyai fungsi untuk mengetahui keadaan luar. Alat indera manusia sering disebut juga dengan panca indera karena terdiri dari 5 indera. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa yaitu indera penglihatan atau mata, indera pendengar atau telinga, yang berikutnya indera pembau, indera pembau atau pencium yaitu hidung, sedangkan indera pengecap atau lidah, dan indera peraba atau kulit. Kita bahas satu persatu dari kelima panca indera manusia, yaitu yang pertama kita bahas indera penglihatan. Kita perhatikan gambar di bawah ini, bahwa mata adalah bagian yang sangat penting karena merupakan salah satu dari panca indera manusia. Nah, mata ini berfungsi dengan baik apabila ada cahaya. Ada cahaya ini maka mata akan dapat melihat dengan baik. Bila di kegelapan maka mata tidak mampu melihat benda dikarenakan tidak ada cahaya yang masuk. Mata sendiri terdiri dari 2 organ, yaitu organ dalam dan organ luar. Di sini kita akan bahas bagian-bagian mata serta fungsinya. Yang pertama itu kornea mata yang mempunyai fungsi untuk menerima sebuah rangsangan cahaya yang meneruskan pada bagian mata yang lebih dalam. Kita perhatikan di sini kornea mata letaknya di sini. Yang berikutnya kita lihat lensa mata. Nah, lensa mata ini mempunyai fungsi untuk meneruskan dan memfokuskan pada cahaya agar bayangan benda jatuh ke lensa mata. Yang berikut iris yang mempunyai fungsi untuk mengatur banyak sedikitnya sebuah cahaya yang masuk ke mata. Pupil mempunyai fungsi sebagai saluran masuknya sebuah cahaya. Retina yaitu mempunyai fungsi untuk membentuk sebuah bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Nah, otot mata mempunyai fungsi untuk mengatur suatu gerakan bola mata, sedangkan saraf mata mempunyai fungsi untuk meneruskan sebuah rangsangan dari retina ke otak. Kita lihat di sini bagian-bagian mata, dimulai dari otot mata, kornea, iris, pupil, dan
lensa dan lain sebagainya. Adik-adik dapat perhatikan gambar-gambar di sini dan bagian-bagian mata serta fungsinya. Yang kedua itu ada indera pendengaran atau telinga. Telinga ini merupakan alat indera yang berfungsi untuk mendengar suara yang ada di sekitar kita. Nah, telinga adalah indera pendengaran yang menerima sebuah rangsangan berupa suara atau fonoreseptor. Nah, fungsi lain dari telinga yaitu sebagai alat keseimbangan. Adapun bagian-bagian telinga yaitu ada telinga bagian luar, ada telinga bagian tengah, dan ada telinga bagian dalam. Telinga bagian luar yakni terdiri dari daun telinga. Perhatikan gambar di sini. Nah, terus ada lubang telinga dan liang pendengaran. Yang berikutnya telinga bagian tengah. Kita lihat anak-anak di sini. Telinga bagian tengah yakni terdiri dari gendang telinga, 3 tulang pendengar, serta landasan serta saluran eustasius. Sedangkan telinga bagian dalam, kita lihat di sini, telinga bagian dalam yaitu terdiri dari alat keseimbangan tubuh, dan juga di sini ada 3 saluran di dalam telinga, yaitu ada setengah lingkaran, ada tingkap jorong, tingkap bundar, dan rumit siput atau yang disebut dengan koklea. Adapun fungsi bagian dari indera pendengar yaitu daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran mempunyai fungsi untuk menangkap dan mengumpulkan suatu gelombang bunyi. Gendang telinga ini mempunyai fungsi untuk menerima sebuah rangsang bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. 3 tulang pendengar yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi mempunyai fungsi untuk memperkuat sebuah getaran dan meneruskannya ke koklea atau rumah siput. Yang berikut tingkap jorong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan koklea atau rumah siput mempunyai fungsi untuk mengubah impuls dan diteruskan ke otak. Pada 3 saluran setengah lingkaran juga mempunyai fungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Dan yang terakhir itu saluran eustasius, fungsinya untuk menghubungkan suatu rongga mulut dengan telinga bagian luar, seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya. Yang berikutnya indera pencium atau indera pembau yaitu hidung. Nah, hidung ini adalah indera yang kita gunakan untuk mengenali suatu lingkungan sekitar atau sesuatu dari aroma yang dihasilkan. Misalnya mencium aroma berbagai aroma ya. Nah, serabut pada saraf penciuman terdapat pada bagian atas selaput lendir. Nah, kita lihat di sini ada beberapa bagian-bagian hidung, yaitu ada lubang hidung. Kita lihat ada lubang hidung, rambut hidung, ini yang disebut rambut hidung, selaput lendir, terus serabut saraf, serta saraf pembau. Nah, lubang hidung ini mempunyai fungsi untuk keluar masuknya sebuah udara, sedangkan rambut hidung mempunyai fungsi untuk menyaring sebuah udara yang masuk ketika bernapas. Yang berikut selaput lendir ini mempunyai fungsi sebagai tempat menempelnya sebuah kotoran dan sebagai indera pembau. Dan serabut saraf ini mempunyai fungsi untuk mendeteksi zat kimia yang ada pada udara pernapasan, sedangkan saraf pembau mempunyai fungsi untuk mengirimkan bau-bauan ke bagian otak.
Yang berikutnya indera pengecap atau lidah. Lidah adalah salah satu jenis indera yang mempunyai fungsi untuk merasakan rangsangan rasa dari makanan yang masuk ke dalam suatu mulut kita. Misalnya ada rasa manis, asin, pahit, asam. Dan pada bagian lidah yang berbintil-bintil disebut dengan papila, yaitu ujung saraf pengecap. Yang berikut, pada lidah terdapat dua kelompok otot, yakni otot intrinsik atau yang melakukan sebuah gerakan halus, dan otot ekstrinsik yang melakukan sebuah gerakan kasar saat mengunyah dan menelan serta mengaitkan lidah pada bagian sekitarnya. Kita lihat bagian-bagian di sini, yaitu ada pengecap rasa manis, rasa asam, rasa asin, rasa asam, rasa manis, dan rasa pahit. Yang berikutnya indera peraba atau yang dikenal dengan kulit. Nah, kulit ini merupakan salah satu alat indera yang mampu untuk menerima sebuah rangsangan temperatur, suhu, sentuhan, rasa sakit, tekanan, dan sebagainya. Nah, pada kulit terdapat sebuah reseptor yang peka terhadap sebuah rangsangan fisik. Nah, contohnya yaitu pada sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan nyeri. Nah, reseptor ini juga berupa ujung saraf yang bebas ataupun ujung saraf yang diselubungi sebuah kapsul jaringan ikat. Ini merupakan bagian-bagian dari indera peraba atau kulit. Ada kelenjar minyak, rambut, pori keringat, dan lain sebagainya. Kita lihat di sini bagian-bagian kulit dan fungsinya. Yang pertama, kulit ari yang mempunyai fungsi untuk mencegah masuknya sebuah bibit penyakit. Yang berikut, kelenjar keringat yang berfungsi untuk menghasilkan biang keringat atau mengeluarkan keringat. Lapisan lemak yang mempunyai fungsi untuk menghangatkan tubuh. Otot penggerak rambut mempunyai fungsi untuk mengatur sebuah gerakan rambut, dan pembuluh darah mempunyai fungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yang terakhir yaitu gangguan atau pengaruh psikotropika pada sistem regulasi manusia. Nah, psikotropika sendiri merupakan zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak dan merangsang susunan saraf pusat yang akhirnya menimbulkan beberapa reaksi seperti halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Penggunaan psikotropika ini akan mempengaruhi sistem kerja saraf. Hal ini dikarenakan dalam sel otak terdapat macam-macam zat kimia yang dikenal dengan neurotransmitter yang ternyata mirip dengan beberapa jenis narkoba. Sampai di sini pembahasan saya hari ini. Jika ada pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan di grup WhatsApp atau di Google Classroom. Dan mohon diingat ya, agar adik-adik mempelajari lebih dalam lagi materi yang saya sudah sampaikan hari ini, dan mencari referensi-referensi lainnya untuk memperluas pengetahuan adik-adik mengenai materi struktur atau sistem regulasi manusia. Terima kasih untuk hari ini. Dan tugasnya nanti saya akan share di Google Classroom ya. Sampai di sini pertemuan kita. Sekian dan terima kasih.